Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama aku khususnya di podcast Diskotik BEM Undip tahun 2024. Oke, hari ini aku bersama salah satu warga dari Rawapening ya Mas. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Namanya siapa? Oke, Dari Rawapeningnya di mana? Ya. Diskotik BEM Undip. Kan nama saya Bugis Basti, asli warga sekitar Rawapening, di desanya Tegaron. Desanya Tegaron. Oke. Udah sering main ke Rawapening. Siap. Berarti kalau sama Banyu Biru tuh, ini masuknya ke Banyu Biru Mas? Kecamatan Banyu Biru. Kecamatannya Banyu Biru. Oke, jadi kebetulan karena hari ini mau ngebahas soal Rawapening nih Mas. Ya. Mungkin nanti Mas Bugi juga bisa ngejelasin sebenarnya ada apa sih di Rawapening ini kayak gitu. Oke. Mungkin kita masuk ke tahap pertama dulu kali ya Mas. Iya. Mau mulai pembicaraan. Aku pengen ngulik juga nih. Kebetulan juga aku anak sejarah Mas kayak gitu. Oh iya. Nah, pengen tahu juga sebenarnya terkait sejarah Rawapening ini. Ya. Terus akhirnya kenapa pada akhirnya pemerintah mencoba masuk untuk mengambil alih tanah di Rawapening ini kayak gitu. Mungkin monggo Mas boleh dijawab. Berbicara Rawapening, jadi akan berikan sedikit sejarah biar kita paham Rawapening itu apa. Iya. Rawapening itu sebenarnya memang danau alami. Jadi ada danau purba, terus sebenarnya agak gede di awal sampai ke daerah persawahan di Banyu Biru. Cuma ada runtuhan dari lereng Gunung Telomoyo, makanya di era kolonial itu masih ditemukan banyak pohon yang rendang karena memang dulunya bekas longsoran, tapi kemudian menjadi kecil dan terus kemudian nanti ada di peta ya dilihat ya, di tahun 1911 itu mulai ada PLTA Anjelok oleh Belanda dibangun. Nah, difungsikan tahun 1938. Nah, di tahun-tahun itu ada kurang lebih saya menghitung hampir 50 desa yang tenggelam dan mereka harus bedol desa. Nah, itu di era Nederland Indi. Nah, terus kemudian mulai ada Indonesia dan Rawapening berangsur-angsur bertambah luas. Ada yang misalkan 1.500 berapa itu versi, terus kemudian jadi 1.800-an. Terus sekarang maksimal itu bisa mencapai 2.670-an Rawapening. Nah, artinya udah danau ini sudah mulai perubahan yang danau alami kemudian menjadi danau sebagai reservoir, sebagai pembangkit listrik, sebagai daerah untuk penghidupan bagi para nelayan dan petani. Dan ketika ada perubahan ekologi dari Rawapening maka akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sekiranya itu dulu. Nanti Siap. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas. Tadi kan udah dijelasin juga soal bahwa ini dulunya sempat dibangun juga ya PLTA sama Hindia Belanda gitu, di zaman Hindia Belanda. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih Mas sejarah perjuangan masyarakat Rawapening untuk ya menolak gitu PLTA atau lain sebagainya lah, sejarah perjuangan ini dari dulu gitu di masa lampau kayak gitu. Kalau perjuangan kan secara global, artinya kita mengenal perang Jawa, perang Diponegoro itu pun sampai 1830. Nah, di tahun-tahun 1901 itu kan mulai Ratu Wilhelmina itu kan udah berbicara soal irigasi, soal politik etis bahasanya. Jadi Belanda merasa perlu untuk mensejahterakan daerah koloninya. Jadi membangun Benteng William dan seterusnya, bangun tapi intinya jadi wilayah ini direbut Belanda kan begitu. Dan perjuangan fisik karena Belanda dan apalagi sudah masuk agresi 2 itu Belanda bersama pasukan Gurkha itu sering
sampai naik atas, ada rute patroli lah. Jadi perlawanannya ya banyak lah. Cuma kalau yang ini soal khusus untuk PLTA ini, saya kurang mengerti betul soal sejarah perlawanan. Cuma pernah ada artikel menjelaskan bahwa mereka itu diganti rumahnya 15-20 gulden. Oh gitu. Ya, disuruh pindah, suruh bikin desa baru, dusun baru, namanya Sukodono, Godangsari, Candisari. Nah, oleh pemerintah Belanda, dan udah dibagi beberapa rapening itu ada hak yayasan, boleh menanam 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan sebenarnya sudah ada pembagian seperti itu. Oke. Artinya dalam konteks kesejarahan tadi juga karena sejarahnya artinya sejarah perjuangan nasional ya, karena ada Diventarian itu, politik etis itu, akhirnya salah satunya juga tadi ada penggantian ya, disuruh pindah gitu, diganti 15-20 gulden ya Mas? Kurang lebih. Oh oke, siap. Nah kalau misal di konteks hari ini nih kayak gitu, artinya kan boleh mungkin diceritain dulu Mas, sebenarnya kalau hari ini tuh ada apa sih di Rawapening? Rawapening memang ada diistilahkan revitalisasi Rawapening. Oke. Jadi pemfungsian kembali Rawapening yang dilaksanakan. Kalau dulu memang udah ada, cuma skala kecil. Nah, yang sekarang itu mulai dulu ada Kepmen PUPR 2015 memang udah ada. Sekarang nah yang terbaru itu Kepmen 365 tahun 2020 oleh Kementerian PUPR. Nah, Kementerian PUPR ini kemudian membuat program namanya revitalisasi dan sampai ke turunannya. Jadi kalau unsur dari PUPR kan ada berapa? Nah, itu yang pegang BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Cemali Juwana, dan juga pelaksana lapangan ada beberapa Kodam juga, Kodam Diponegoro. Nah, kemudian apa sih wujudnya revitalisasi sebenarnya? Ya pengennya tuh, kalau harapan kita ya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga termasuk ekonomi, dan juga termasuk melindungi Rawapening itu sendiri, baik ekologi maupun flora fauna ataupun semua pengguna resource yang ada di Rawapening, termasuk nelayan, petani, itu nelayan beranjang, nelayan jaring, nelayan macam-macam lah jenisnya, itu akan mendapat manfaat dari program ini. Pengennya seperti itu. Nah, terus wujudnya apa? Nah, ini sudah berjalan sampai tahap 4. Itu mulai, sebenarnya kan persoalan terbesarnya kan sedimentasi di awalnya itu. Nah, sedimentasi terus harus dikurangi, artinya terus soal sedimentasi ini itu kan juga dari hulu. Maka normalisasi sungai dan semacamnya, yang terbanyak kan misalkan Kali Legi, nah ini sudah dibangun dan semacamnya. Nah, terus Enceng Gondok ini pembersihan secara besar-besaran, karena Enceng Gondok ini pertumbuhannya sangat besar, pesat dan cepat, hitungannya cepat. Nah, meskipun rakyat itu juga mampu memanfaatnya untuk kerajinan, artinya di petani Enceng Gondok itu mencari Enceng Gondok terus kemudian diolah menjadi sebuah kerajinan ataupun anyaman, dan itu mempunyai nilai utilitas dan nilai ekonomi. Jadi itu. Nah, pasca Enceng Gondok dibersihkan, itu kemudian bahasa mereka itu penataan kembali beranjang-beranjang ataupun karamba. Nah, semua disuruh menyingkir, di pinggir lah, di zona yang sudah ditentukan bahasanya. Nah, apakah ini ya memang nelayan agak maksudnya gini, di pinggir itu kan ikan agak jarang, dan karena agak dangkal kan, karena maka penghasilannya memang berkurang. Dan juga nanti itu proyek ini mungkin berbicara soal kualitas air. Jadi bagaimana melindungi Rawapening dalam hal pencemaran. Jadi karena aku kemarin juga meminta kajian dari BBWS, makanya di situ juga dihitung peta barimetri, terus kondisi topografi, iklim dan sebagainya. Nah, tapi yang terpenting apa? Proyek ini semoga
Artinya kan nanti kita belum sampai tahap relokasi. Bahasanya relokasi, kalau dulu kan penggusuran. Diperhalus menjadi relokasi atau penataan kan gitu. Beberapa tempat akhirnya di Kepmen tadi itu kan memunculkan yang namanya garis sempadan. Jadi garis sempadan itu apa? Garis sempadan itu adalah garis yang dibuat berupa 50 meter dari permukaan air yang pernah tertinggi yang pernah terjadi di Rawapening itu, dari titiknya tadi ditarik 50 meter keluar. Nah, kemudian di Rawapening itu ada 109 patok. Itu meliputi 4 kecamatan, Bawen, Ambarawa, Banyubiru, Tuntang. Nah, problemnya adalah di 4 kecamatan ini yang ada di garis sempadan ini kan terdiri dari tanah, juga termasuk hak milik, tanah pertanian, pemukiman warga, dan berbagai macam lah. Nah, meskipun ini belum sampai tahap relokasi, tapi BPS sudah berseteman nanti ada tim sendiri soal pembebasan lahan. Cuma memang ada was-was dikit lah, karena kalau disuruh pindah kayak yang dulu sama Belanda, suruh bedol desa, pergi semua dari sini. Nah, masyarakat nah, nanti diatur apakah lembaga peradilannya kena intervensi atau enggak, kan kita juga nggak tahu kan. Sebenarnya juga nggak jauh berbeda ya Mas, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan juga pemerintah Hindia Belanda pada saat itu gitu ya, untuk merelokasi warga-warga desa gitu ya. Jadi gini, yang terpenting itu masyarakat pengennya seperti apa kan. Jadi kalau masyarakat hari ini, kalau 2 tahun kemarin memang terganggu karena dengan naiknya air kan dinaikkan, terus enceng gondok itu kan didorong biar apa, nah, artinya lahan mereka tenggelam. Nah, tenggelam semoga tidak jadi tanah musnah. Dianggap tanah musnah, dia nggak dapat ganti tanah musnah itu. Nah, terus kemudian apa ya? Apakah sama dengan seperti itu? Tetap beda. Bedanya ya satu, kursnya sudah beda, macam-macam. Masyarakatnya juga berbeda. Jadi kan harus ada studi sosiologi masyarakat, ekonomi, keadaan sosialnya bagaimana, kan harus dipelajari dulu. Nah, terkait dengan ini kan artinya sangat berpengaruh, karena satu sisi ini adalah reservoir, PLT Anjlok juga difungsikan untuk kebutuhan listrik Jawa Bali, dan juga pengendalian banjir. Jadi kan Rawapening itu ada beberapa sungai, Kali Torong, Kali Galeh, Kali Karang, Kali Mulungan muncul. Ini kan keluar masuk ke keluarnya hanya satu sungai saja, satu Tuntang, dan nanti sampai Gubuk, sampai laut. Nah, kadang bisa Gubuk jebol juga, bisa jebol. Nah, terus mungkin Mas kayak gini, aku mau nanya terkait ini sih Mas, karena kan tadi di Rawapening ini yang sudah seperti Mas bilang gitu ya, ada revitalisasi dan pada intinya adalah ada penggusuran tanah-tanah warga gitu ya. Nah, terus aku mau nanya, kalau dari warganya sendiri ketika ada rencana atau proyek terkait itu, gimana respon warga? Apakah ada perlawanan atau seperti apa? Ada perlawanan itu di awal-awal itu, nelayan itu juga ngumpul di sini, karena terus petani karena lahannya tenggelam, jadi demo-demo, termasuk menyurati presiden 3 kali, udah 3 kali. Ya aksi demo, terus aksi ya semacam kayak teatrikal, upacara, tapi di sawahnya sendiri yang tenggelam tadi. Nah, ini perlawanan ini kemudian akhirnya kan mendapat respon ya. Responnya seperti apa kan macam-macam. Ada yang ditundukkan gerakan ini dengan berbagai cara secara soft, bahasaku soft ya, dalam tanda kutip. Ada juga yang sedikit karena memang pernah ada konflik di lapangan secara langsung dari petani di pemilih lahan dengan operator begonya yang itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas, artinya kan di setiap ini ada berapa desa Mas yang terkena dampak ini? Jadi desa itu di 4 kecamatan kurang lebih 13, tapi 13 desa. Sebenarnya 14 sama Tegaron, karena Tegaron wilayahnya juga sampai Rawapening. Nah, yang memobilisasi untuk
melakukan perlawanan itu ada Mas? Ada. Apa, kalau di awal-awal itu ya saya pribadi, terus bersama teman-teman, terus ada yang dari jalan itu bikin forum petani rawa pening bersatu. Itu beliau Bapak Suwes dari Bejalen. Oh iya. Nah itu juga memang bersama ini ada lagi dari Ngasinan itu Pak Joko. Tak sebut namanya memang nggak apa-apa lah, memang udah masuk berita-berita. Kalau nonton artikel-artikel di tahun 2021, 2022, 2023 memang udah banyak. Kalau sejauh ini yang direlokasi itu udah ada Mas? Gini, soal pemukiman belum, tapi sudah ada beberapa list jumlah rumah di dalam sepadan itu berapa sudah ada semua. Saya lihat datanya seperti itu. Nah, cuma yang paling terganggu itu kan satu nelayan, lahan petani, lahannya yang tenggelam, termasuk lahannya yang untuk masuk alat berat. Artinya apa? Petani sudah tidak nyaman terhadap lahannya karena rusak berupa kayak tanah gumpalan-gumpalan. Dia mau garap, aduh, kok kayak gini kondisiku, mending gak garap karena butuh tenaga. Itu misalkan yang di daerah Tuntang. Kayak yang sini memang tenggelam, dan tapi ya sebagian ketika surut udah mulai bisa menanam lagi. Mau nanya juga Mas, kalau misal di rawa pening ini ada nggak sih perlawanan yang dalam konteks artian itu melalui tradisi, misal kayak di Bundun Rejo itu aksi laku melaku gitu. Kalau di rawa pening ini di rawa pening sebenarnya ada itu di tiap suro. Suro. Khususnya karena saya menceritakan yang sebelah sini aja ya. Di desa Rawaboni itu memang dan sudah berjalan 25 tahun itu ada larungan. Larungan. Larungan ini sebenarnya apa? Rasa terima kasih terhadap bumi. Nah, meskipun di situ dalam konteks perlawanan ya tetap ada efeknya karena mereka yang bekerja di situ kan tetap paling tidak ada sesuatu yang harus dihormati atau ditakuti. Ya entah yang ditakuti soal baru kelindingnya atau apanya, monggo itu terserah. Cuma di sini misalkan ada tokoh yang nggak saya sebutkan yang memang merawat secara spiritual kondisi rawa pening dengan tujuan apa? Agar keberkahan rawa pening ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keberkahan sudah dicabut, ikannya nanti habis nanti akan ngefek terhadap kondisi sosial ekonomi. Bahwa kemudian yang tenar soal rawa pening itu baru kelinding, ya monggo silahkan, itu dimaknai sendiri-sendiri kalau itu. Nah, konteks perlawanan ini kan bisa melalui ya budaya seperti itu, entah dari cerita atau apa, itu memang ya. Taruhlah di rawa pening, kalau ke situ nanti efeknya adalah nanti bisa kena bala, kena kecelakaan. Kan meskipun mereka juga ada yang percaya yang bekerja situ, karena satu ketika ada yang bahwa dari situ terus pulangnya kecelakaan, akhirnya tanya ke kita gitu, apa mas. Karena ini ya mas, ya kita kan ya enggak mas. Saya nggak percaya mas. Artinya untuk melindungi rawa pening itu salah satunya juga pakai cara seperti itu. Bukan berarti memistikan enggak, tujuannya baik untuk melindungi sebenarnya. Nah, artinya kan ini udah banyak terjadi juga ya mas, demonstrasi dan ya setidak-tidaknya bentuk keresahan masyarakat terhadap. Di akhir-akhir ini udah agak jarang. Nah, kalau respon pemerintahnya itu sendiri gimana mas? Jadi gini, aku pernah ketemu beberapa tokoh-tokoh, baik itu masyarakatnya sendiri, ya sampai tataran desa, lurah, DPR ataupun tokoh-tokoh lainnya. Cuma saya menyimpulkan begini, jadi sebenarnya saya tidak akan banyak ngobrol bagaimana lurah setempat, bagaimana bupati setempat atau apa. Yang terjadi hari ini adalah semua dari kadus kemudian mendapat tekanan lurah mendapat tekanan bupati mendapat tekanan aturan nasional mendapat tekanan, mungkin tekanan global. Jadi misalkan
Kalau kita cerita kenapa Elon Musk atau nanti yang orang-orang global atau mungkin ada yang bilang ada yang 9 naga dan semacamnya. Terus apa? Nah, apakah mereka itu mengincar salah satu sumber daya alam di Rawapening? Kita memang harus waspada. Jadi karena di rencana umum energi daerah kita akan sudah menyikapi ini apa? Di situ ada mata air sumber panas karena kita akan memasuki fase di mana peralihan energi menjadi diambil dari panas bumi, geotermal. Makanya Geodipa 2023 udah ke sini. Nah, itu secara obrolan memang ya intinya seperti itu. Misalkan saya berkeluh kesah dengan pemerintah ini, loh Mas ini dari pusat Mas. Jawabannya seperti itu, aku menjelaskannya bagaimana? Karena memang ini dari PUPR, Kementerian BBWS, dan seterusnya. Dan apa yang diinginkan sebenarnya kan itu pun juga masyarakat nggak banyak tahu Rawapening mau dibikin seperti apa. Apakah ini kaitannya dengan pariwisata? Apakah kaitannya dengan pembangkit listrik? Apakah kaitannya dengan penataan-penataan lain? Taruhlah misalkan di data ada penataan di Semurup. Nanti Semurup mau dibikin wisata seperti apa, kita juga nggak tahu. Ataupun penataan mereka yang dianggap pemerintah melanggar, taruhlah misalkan wisata rawa yang di daerah Mejalem itu salah satu atau bagaimana, atau memang jelas sedimentasi harus dikeruk untuk pengendalian banjir. Terus kemudian kita pemerintah menebar bibit-bibit mujair banyak dan akhirnya kesejahteraan masyarakat itu kemudian meningkat. Kalau ditanya sih Umas Jateng misalkan, ya nanti program ini sangat bagus, nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nanti petani, nelayan, gini semua. Nah itu kan artinya oke, saya masuk dengan pendapat seperti itu, tapi di realitanya gimana kan begitu. Kita harus melihatnya seperti itu. Nah, gitu dulu nanti. Mau nanya juga Mas, artinya kan tadi Mas berbicara soal bahwa ini ada regulasi yang mengatur gitu banyak. Tadi ada Kemen PUPR dan ini juga proyek strategis nasional gitu Mas. Kalau misal tadi juga dikatakan oleh Mas ada relokasi kuasa yang benar-benar menekan dari kadus terus nanti kelurah, ada banyak tekanan lah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu regulasi yang mengikat soal revitalisasi Rawapening ini apa aja Mas? Sebenarnya banyak, tapi cuma pertama itu yang paling efektif kan Kemen 365 PUPR Pak Basuki kan. Terus kemudian disusul peraturan presiden nomor berapa, termasuk nanti akan berkaitan dengan peraturan perpres lain. Taruhlah Pak Jokowi pasca akhir-akhir di tahun 2023 itu ada Perpres 27 penanganan dampak sosial. Terus Perpres nomor 70 itu di bulan Oktober 2023 itu soal penataan lahan, terus kemudian untuk investasi. Nah itu termasuk nanti akan meskipun ada ya turunan-turunan dasar hukum ya, maksudnya di tingkat kabupaten, perda kabupaten, RT RW dan sebagainya, terus perda-perda yang lain di pasti semua ada di kajian. Cuma aturan ini kan kemudian ketika sampai kabupaten satu hukum kan tidak berlaku surut dan aturan di bawahnya akan mengikuti aturan yang ada di atasnya, di produk kabupaten dan sebagainya. Meskipun mungkin saya belum mengecek betul apakah aturan ini ada yang tidak sinkron dari atas sampai bawah. Siap. Nah, mungkin boleh juga nih Mas dikasih tahu ke penonton, kalau dari Mas laku warga Rawapening, apa pesannya untuk pemerintah supaya mungkin warga Rawapening ini lebih sejahtera lagi gitu Mas? Oh iya. Sebenarnya bahasaku ya, jangan tega-tega, jangan tega-tega sama, karena aku melihat ketika kebetulan ya aku itu juga kemarin dimintai bantuan untuk garap skripsi, disertasi soal Rawapening juga. Artinya saya juga terjun sampai bawah ngobrol
beberapa koresponden mengenai kondisi sampai tingkat keluarga. Jadi apakah punya hutang, apakah 5 tahun terakhir pasca opening di revitalisasi ini penghasilan menurun, semua terdata. Karena saya melakukan wawancara meskipun beberapa dan teman-teman ya, saya cuma sedikit. Itu memang mereka itu prihatin banget. Tapi mereka dan pantang menyerah, pintar beradaptasi. Taruhlah misalkan ketika sawahnya terendam dia jadi nelayan, ketika enceng gondok sini habis dia berpindah ke sana bikin ketela, jadi tukang bangunan dan sebagainya. Semua demi survival. Dan tolong pemerintah semisal jangan sampai awal itu mencabut berkah Rawapening. Aku paling takut itu sebenarnya. Ketika udah dicabut keberkahannya, ini semua Rawapening mau jadi apa? Dan tolong misalkan kayak nelayan-nelayan dan petani-petani itu jangan lebih ditresnani. Maksudnya bahasa ditresnani, seorang pemimpin itu syarat menjadi pemimpin itu tresno dulu. Ya taruhlah kalau kita melihat di Pak Jokowi sendiri, misalkan di awal-awal ya, Pak Jokowi di awal-awal itu kan ya sura biro jayanya atas boten pasuki dan sira sekti ojo mateni, termasuk ya sura dira tan ono daya. Meskipun sura itu berani, terus Surajaya ya, tan Jaya itu kuat, mandraguna lah bahasanya, tapi tidak punya daya. Kenapa? Karena yang dilawan itu rakyat. Jadi jangan tega-tega itu. Meskipun kuat ini ya jangan pakai tentara, pakai apa untuk meeting. Bahasa ini kan kemarin pernah ada pidato meeting rakyatnya, itu jangan. Jadi tresnani rakyatnya, meskipun Anda kuat, tapi Anda enggak tanpa doyo, enggak punya daya. Karena yang dilawan adalah rakyat. Karena yang dilawan adalah anaknya. Jadi begitu. Nah, terkait dengan sedimentasi ya segera bisa dilanjutkan, nggak apa-apa. Intinya mereka tidak menolak, tapi untuk soal perluasan masih sedikit perlu dikomunikasikan. Kadang aku ketika ngobrol dengan tolong ya udah yang diurusi tanah provinsi dulu, yang penting diurusi dulu. Jadi jangan ganggu-ganggu tanah yang lagi panen, lagi nanam, jangan diganggu. Yang penting sana tanah provinsi diurusi dulu. Jangan soal yang lain, biar masyarakat bisa menyesuaikan dengan alam. Bulan ini menanam, bulan ini apa? Yang penting itu. Gitu. Berarti Mas tadi ini sedikit mungkin ya sebelum pertanyaan terakhir. Ya. Artinya ada aparat ini ikut turun untuk mengamankan proyek revitalisasi ini. Itu maksudnya dari dia yang TNI. Operator juga. Oh iya gitu. Dan 24 jam stay di ngebrak situ kan punya batas. Berarti warga ini direpresi Mas, semacam direpresi. Ya sebenarnya gimana ya? Maksudku persoalan represi dan enggaknya itu saya yang di lapangan itu ya enggak enggak kayak rempang, enggak kayak apa dan sebagainya. Cuma yang terpenting itu adil dulu. Persoalan yang melakukan siapa monggo lah, itu urusan mereka. Urusan siapa yang melaksanakan ini kan urusan mereka. Kita masyarakat itu udahlah, yang penting kita jangan diganggu. Persoalan ya kita meskipun banyak lah gini-gini. Cuma memang kehadiran tentara itu ya bagi sebagian warga ya kadang juga takut, karena misalkan patok sempadan ketika dipasang itu pun juga mereka nggak banyak diketahui dan mau protes ya gimana untuk tentara kan gitu. Cuma ya tentara ya monggo mau komunikasi ya monggo, ataupun mau big stylenya seperti apa ya jangan, yang pasti jangan kayak kasus-kasus yang pernah ada kayak Kedung Ombo. Sampai kalau Kedung Ombo kan parah, sampai rakyatnya itu dilabeli, KTP-nya dilabeli ET, ekstapol, jadi bekas PKI, padahal enggak, diusir halus-halus gitu. Mungkin boleh Mas Bogi untuk ngejelasin secara geografis Rawapening ini seperti apa, dan juga patok sempadan itu
apa sih Mas gitu? Mungkin boleh Mas. Oke, kita ini koordinat sempadan. Koordinat sempadan ini sebenarnya ada di lampiran Kepmen, tapi masih berbentuk XY. Jadi longitude sama latitude-nya harus kita lihat, kita convert ke Google Mapper, terus kemudian kita input ke Google Earth Chrono. Nah, ini artinya sudah sesuai apa yang tertuang di Kepmen sendiri. Nah, ini kita udah patok biru-biru ini patok, jadi ada 109 patok. Ini rawa pening ya. Nah, Kepmennya berbunyi seperti apa? Kepmen itu sempadan itu adalah sebuah garis yang dari titik ini nanti dihubungkan. Berjarak berapa? Jadi ketinggian air yang pernah ada ditentukan dulu 463,3 mdpl. Terus kemudian ditarik 50 meter keluar dari badan air tadi 463 keluar sejauh 50 meter. Nah, di Kepmennya seperti itu. Nah, kita akan lihat yang namanya sempadan di 4 kecamatan. Ini Bawen, terus kemudian ini Banyu Biru, ini Ambarawa, ini Banyu Biru sampai sini, dan ini Tuntang. Nah, kita lihat di dalam garis sempadan itu ada apa aja? Ada pertanian, ini lahan pertanian, sebagian juga tanah provinsi, sebagian juga ada tanah hak milik dan bersertifikat. Nah, ini kemarin yang tenggelam juga pernah tenggelam. Nah, ini Enceng Gondok dorong sini. Ini Karamba dan Branjang. Jadi dulu banyak di sini, cuma sekarang diatur. Ini zonanya segini, nanti di Tuntang yang ini Banyu Biru, daerah Rawo Kancing. Nah, ini ada pemukiman juga di Candi Dukuh. Ini berapa rumah 20-an rumah kalau nggak salah. Nanti yang di dalam sempadan lagi masih banyak. Ini Bondowo, desa ini Tegalwuni juga di dalam sempadan, termasuk area Ambejalen ini juga sempadan. Ini wisata Kampung Rawa dalam sempadan. Di Ngasinan juga ini ada berapa rumah pemukiman. Ini Kali Tuntang. Nah, ini di kelurahan di Tuntang, ini masih ada Tuntang, ini masuk sempadan dan mengelilingi Rawa Pening sebagian. Nah, ini sempadan. Jadi kemungkinan apakah nanti ini dibangun jogging track keliling untuk pariwisata atau apa, terus ini dibangun pembangkit listrik tenaga surya atau apa, kita tergantung pemerintah jadi deal atau enggak atau gimana. Nah, di sini juga ada mata air sumber panas di sini. Ini nanti bisa mungkin Geodipa juga mau bikin pembangkit listrik atau gimana, kita juga belum tahu pemerintah, meskipun sudah melakukan eksplorasi di daerah Mambang. Kalau yang di Sepakung keluar gas, Geodipa ada sosialisasi 2023. Nah, ini nanti ke Jelok sana buat PLTA sampai laut. Jadi pintu keluar dari sungai-sungai yang masuk ini ke Rawa Pening, membawa sedimentasi juga. Ini keluar ke Rawa Pening menuju dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, terus ke Gubuk, ke Demak, dan ke Laut Jawa. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini penampakannya. Nah, ini 463 kan ketinggian di ini loh. Nah, ini 463, cuma kurang detail 463. Di sini ada Candi Dukuh. Jadi tentunya ketika nanti ada relokasi atau apa bahasanya, itu tergantung pemerintah mau seperti apa komunikasi, dan ini belum sampai tahap itu sebenarnya. Gitu ya. Nah, terus kita juga tak kasih ini. Bentar Mas, itu berarti patok-patoknya udah dipasang ya? Gimana? Ini patok-patok yang patoknya ini udah dipasang semua ya. Jadi misalkan kalau bisa, nah ini di sini patok warna kuning. Iya. Warna kuning ini. Di sini. Patok kuning, patok biru itu badan air. Dulu patok merah, patok hitam itu batas provinsi, mana tanah provinsi, mana tanah warga. Nah, ini kan semakin luas, dulu kecil. Nah, kalau
kita mau lihat lebih jauh lagi ke belakang, Rawapening itu sebenarnya seperti apa? Kan ini. Alah, air gue sorry. Sorry agak lemot. Enggak. Nah, ini tahun 1845 Rawapening. Nah, ini masih ada, ini petanya agak ya jadul memang karena peta dulu kan. Teknologi belum ada triangulasi dan foto satelit. Jadi masih ada ini desa-desa yang sekarang udah hilang. Ini Gempol, aslinya Gempol sekarang. Wates, Rawa Batok, Wonosari, Ngaglik, Larangan ini juga hilang. Oh, itu hilang Mas sekarang. Pas PLT Anjlok udah difungsikan kan ini hilang semua. Kayak Rawa Majem, Rawa Kerta, Rawa Rading, Rawa Rijik, Rawa Bajul, Kokosan, ini Rawa Welirang dan sebagainya. Sampai di sini ini tinggal Candi Duko yang ini. Ini Rawa Kinjeng, Rawa Kancing, Rawa Gono, Rawa Boni. Yang asli Rawa Boni ada, sekarang jadi nama desa. Iya. Rawa Danis, Rawa Banjir, sampai ini daerah Rawasari, dekat Salatiga sana. Masuknya Kecamatan Tuntang, Seraten. Ini hilang semua ini. Ini juga hilang. Kalau yang daerah sini nggak ada yang hilang. Nah, kita lihat peta yang lain lagi. Yang agak ini 1891. Ini masih ada. 1891 masih ada yang Larangan, Ngaglik, Rawa Kancing, Rawa Kinceng, Rawa Dan. Ini masih ada. Ya masa nggak berubah jauh lah intinya. Ini yang berwarna aja ya. Nah, ini 1915. Nah, ini pembangunan PLT Anjlok udah mulai. Jadi oleh Anim, salah satu perusahaan listrik, dibangun 1911. Nah, 1911 ini masih ada. Masih ada. Nah, Rawapening ini dulu sungai kecil nih. Yang ada Menara Eiffel itu kan wisata. Terus ini kadang Sabana Rawapening kalau di IG viral itu sebenarnya sawah memang dulu. Nah, ini desa-desa masih ada. Desa itu struktur terkecil. Kalau sekarang dusun gitu aja lah. Nah, ini mata air Bukit Cinta dekat situ. Ini 1930 masih ada karena PLTA belum difungsikan. Jadi ini belum pada pindah. 1930 itu desa-desa ini belum pindah. Belum bedol desa. Kalau istilah dulu namanya bedol desa. Nah, ini 1940 tapi yang satu aja. Nah, ini agak bagus. 1940. Nah, ini ditinggal desa-desa nih. Tinggal kotak-kotak ada pohon kelapa nih. Bikin dusun baru, Sukodono, Rawa Boni tadi hilang kan? Hilang ya. Rawa Kinjeng, Rawa Kancing, tinggal Candi Duko. Nah, ini hilang. Ini sekarang udah ada Candi Sari, Gondang Sari. Pindah. Semua hilang. Nah, yang banyak tadi Rawa tinggal kelapa. Kelapa ini kan bekas desa yang bedol desa. Karena tahun berapa? Ini tahun 1940. Nah, difungsikan kan 38. Ini tahun 1940. Nah, tapi kok Rawapening justru di tengah-tengah malah ada ini apa? Ada sawah. Kondisi pasan. Kondisi agak surut memang. Cuma ini dulu memang sawah dan ditanami. Kalau cerita-cerita orang dulu itu mau nyebrang itu ada yang naik gedek, ada yang dulu. Nah, ini apa sih kalau ini fenomena di Rawapening itu orang sini itu mengingatnya itu sering namanya tanah mumbul. Jadi tanah dari bawah naik ke atas. Entah ada aktivitas vulkanik atau aktivitas kimia. Tapi seminggu kadang hilang. Nah, pernah misalkan yang agak masih diingatannya ini pas zaman Pak Harto turun. Ini keluar ini dulu. Terus zaman 65 G30 S PKI. Ini juga naik terus turun lagi. Nah, ini nggak tahu fenomena. Sekarang tuh yang peta sekarang tuh yang tadi Mas. Yang tadi Google Earth itu. Google Earth. Berarti ini mati ya karena aktivitas PLTA itu. Iya. Atau itu hilang, masih banyak desa yang hilang. Ada pemukiman Mas tadinya? Ada. Kalau yang tengah nggak ada.
Kalau tengah itu sawah. Di sini sih maksudnya yang dekat ini, Candi Duku. Ya ini dekat Candi Duku. Banyak, aku lihat ada 50. Aku data memang, aku data. Nah ini kan udah hilang semua. Kalau sekarang berarti makin melebar. Makin melebar. Ya tapi nggak beda jauh sama ini sebenarnya. Cuma sudah mirip-mirip hari ini. Cuma ini udah hilang. Ini terendam sekarang paling tengah itu sampai 2 meter. Kalau peta barimetri kalau yang ini ikannya yang banyak sini rawa kancing dulu sering terkenal sama daerah segala. Nah, artinya apa sih kalau dulu kita pernah berpindah, kita pernah mengorbankan tanah kita untuk PLTA untuk nah kalau kelak nanti ada relokasi lagi ya silahkan dirembuk bareng lah bahasa pemerintah dengan lurah dengan warga keinginannya seperti apa. Kalau toh nanti diganti berapa, ya kita berharap lembaga peradilan atau lainnya nggak mendapatkan intervensi sehingga mencapai titik yang namanya adil kan. Jadi danau yang sangat historis. Kalau dulu sampai sini juga. Cuma ini loh, ini era purba ini longsor. Nah menutupi sebagian. Nah makanya dulu ada kayu listrik, kayu jambu, kayu duet, kayu apa itu bertebaran di terpendam gambutnya. Jadi era Belanda itu hampir banyak kayu-kayu masih banyak. Di tahun 1850 itu kayu-kayu masih banyak dan dimanfaatkan warga untuk kayu bakar untuk pas masak di Benteng William. Makanya ini agak terpisah. Nah, makanya di sini juga ada balong kecil sebenarnya di daerah Rawang Gadingan, Jonggerangan. Kalau kita lihat di Google Earth ya. Nah ini kan longsoran, ini hilang. Ini Telomoyo Purba dulu. Cuma, nah ini daerah sini, Balong Wetan Gadingan. Masih ada rawa, bekas rawa-rawa. Nah ini ada rawa kecil, juga ada enceng gondoknya juga. Balong. Karena secara historis memang Rawapening dulu luas terus sempit lagi, mulai bermunculan pemukiman. Terus kemudian ada PLTA Bedol desa. Nah, ini bekasnya kan masih ada. Nah, ini dulu desa. Rawa Pakel, Rawa Kandi itu di sini Ngagrik Larang. Sekarang jalan ini kadang juga airnya sampai sini. Ini dulu desa. Desa itu. Bekas desa masih. Aku hitung ada kurang lebih 50. Nah kalau kita lihat makanya harus dimanajemen dengan betul sehingga mengendali banjir. Karena ini lari ke Tuntang terus LTA sampai ke Gubuk ini tanggul jebol bahaya juga. Ini banjir. Gubuk ke Demak sini keluar ke Laut Jawa. Itu ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Mas buat kesempatannya untuk ada di podcast Diskotik Primundip. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bersedia nonton sampai habis dan monggo dipelajari soal Rawapening karena Rawapening ini benar-benar indah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kesini nanti apa aja Mas spot wisatanya? Banyak sih Bukit Cinta, iya, Telemoyo dan biru adventure naik jeep juga ada, ntar sama Hunter, sama Mas Bogi langsung nanti diantar. Oke, gitu aja sekian kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tertarik terus pantau podcast Diskotik Primundip. See you kawan-kawan. Dadah.